Silakan Bu, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri ini selalu tampil berbeda ya. Ceria pagi ini saya lihat dengan kerudung merahnya ya. Alhamdulillah ya, yang penting sehat Bu Sri ya. Amin, Ya. alhamdulillah. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan kegiatan kita ini ya Bu ya. Gak usah jauh-jauh lah. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, makanya kita harus semakin dekat dalam hal ini agar memudahkan kita untuk berkomunikasi ya Bu Sri ya. Ya. Oke. Bu Sri, mohon maaf ya, saya ingin menanyakan yang pertama dulu lah, yang mudah, apa sih yang melatar belakangi Bu Sri itu mengikuti kegiatan CPP ini? Silakan Bu. Ya. Hal yang melatar belakangi saya memilih menjadi seorang pengajar praktik guru penggerak ya Bu ya. Jujur di awal memang saya tidak ada gambaran sekali bahwa saya akan terlibat di sini. Kebetulan teman saya memotivasi saya untuk ikut terjun di sini karena dia bilang kita akan banyak mendapatkan pengalaman ketika kita di sini. Ilmu yang kita dapatkan itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kan dalam hal pendampingan ya, saya ingin mendampingi calon guru penggerak dalam program pendidikan guru penggerak ini. Kemudian saya ingin menambah wawasan saya mengenai program pendidikan guru penggerak ini. Berbagi praktik baik juga kepada sesama rekan guru. Mungkin kita bisa berdiskusi, berkolaborasi bersama calon guru penggerak itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya dalam memberikan pendampingan. Apakah saya punya kompetensi di sini dalam mendampingi mereka? Nah, disinilah saya ingin belajar. Nah, itulah hal yang melatar belakangi saya sampai saat ini ada di posisi ini. Alhamdulillah Bu Sri. Terima kasih sudah sampai ke posisi ini, suatu hal yang membanggakan karena tidak semua orang bisa sampai ke posisi seperti ini Bu Sri ya. Alhamdulillah, patut disyukuri. Dari apa yang tadi Bu Sri sampaikan ada beberapa hal yang saya tarik garis merahnya dalam hal ini ya. Jadi intinya yaitu di sini Ibu ingin berbagi praktik baik lalu mengembangkan ya kemampuan yang Ibu miliki. Bentuknya seperti apa sih dari praktik baik itu yang ingin Ibu kembangkan begitu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Silakan. Iya, kebetulan sebelum di sini pun saya sudah berbagi praktik baik dalam hal begini. Kalau saya saya sering ikut kegiatan pelatihan baik di provinsi maupun di pusat. Jadi setiap saya ikut kegiatan itu, saya selalu membagikan di komunitas KKG saya ilmu yang saya dapatkan. Nah, disitulah saya berbagi praktik baiknya. Contoh yang saya lakukan kemarin adalah saya membagikan membagikan apa yang saya dapatkan berupa membuat perangkat program pembelajaran dengan menggunakan pendekatan belajar aktif. Kebetulan sebelumnya saya sudah mengikuti pelatihan selama diklat selama 3 minggu dari Pusdiklat Kementerian Agama Pusat di Jakarta tentang metodologi pembelajaran aktif. Nah, di komunitas saya bagi hasil yang saya dapatkan, saya bagikan bersama mereka di dalam komunitas KKG saya. Saya mendampingi mereka cara membuat perangkat pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran aktif tersebut. Nah, itu salah satu contoh baik yang baru saya lakukan. Nah, mungkin untuk praktik baik berikutnya di sekolah, mungkin nanti kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Itu saja. Alhamdulillah sudah sampai ke nasional pengalamannya nih, hebat Ibu Sri ya. Dan yang saya tahu ini Ibu Sri mengembangkan perangkat pembelajarannya itu dari dari Kementerian Agama ya. Ini saya tarik garis merahnya dari Kementerian Agama. Apakah sini masih rancu apakah sama untuk pembelajaran, untuk perangkat pembelajarannya dari Kementerian Agama dan
Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk mengembangkannya. Yang pertama itu, yang kedua, bagaimana sih bentuk pendekatan pembelajaran aktif itu, ya? Kemudian komunitas KG di dalam menerapkan di komunitas KKG itu, apakah Ibu mendapat kendala atau tidak, ya? Karena komunitas KKG itu kan skopnya itu banyak ya gurunya, bukan guru di sekolah kita sendiri. Dan mohon penjelasannya Ibu. Kalau ditanya apa ada perbedaan atau tidak, yang namanya perangkat pembelajaran seperti RPP itu kan kita punya acuan, punya standarnya ya, harus ada ini. Cuman sebenarnya secara itu sama, cuman bagaimana kita, kemarin kan ada beberapa banyak itu ya, contoh RPP selembar, contoh RPP yang lengkap, seperti itu. Tapi intinya bagaimana kita memasukkan model pembelajaran atau strategi aktif ke dalam RPP dan langkah-langkahnya. Sehingga di dalam proses pembelajaran, jika kita mengikuti sintak yang ada pada model pembelajaran yang kita tuangkan di dalam RPP, itu maka pembelajaran yang kita lakukan otomatis akan menjadi aktif, kreatif, menyenangkan, dan pasti bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Nah, ini yang saya tekankan kepada rekan-rekan saya di komunitas KKG saya. Betul, di KKG bukan hanya lingkup guru di sekolah saya ya Bu. Saya kemarin membaginya di KKG komunitas saya di Pontianak Kota. Kita lakukan di KKG, saya sampaikan materi ini di KKG, kemudian kita sama-sama mencoba membuat perangkat pembelajaran itu. Kendala memang ada. Sesuatu yang kita lakukan yang namanya kita berproses ke arah yang lebih baik pasti tidak akan mulus, pasti ada kendalanya. Kendalanya ya kalau rekan-rekan kita yang udah senior, IT udah pasti. Seperti yang Ibu bilang, merubah mindset seseorang itu kan susah. Mereka sudah di zona nyaman, RPP dibuatkan. Entah dilakukan, entah dilaksanakan, entah dievaluasi, kita juga tidak tahu. Tapi bagaimana caranya, kemarin saya memang berusaha untuk menggugah perasaan dan pikiran teman-teman di komunitas saya, sehingga mereka, oh ayo kita buat bersama-sama. Jadi tidak ada kata tidak bisa selagi ada yang mau membimbing, selagi kita saling berkomunikasi dan berkolaborasi, kan seperti itu. Kendalanya yaitu tadi yang usianya sudah mendekati masa pensiun, kemudian IT-nya mungkin agak lemah di bagian itu. Jadi merubah mindset mereka. Nah, itulah kendala yang kemarin saya hadapi. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama kita, saya dengan ketua KKG-nya, dengan pengurus KKG inti, alhamdulillah kendala-kendala seperti itu bukan hal yang luar biasa, masih bisa kita lewati. Itu saja saya jawab rangkuman sekali ya Bu ya, karena pertanyaannya ini berurutan dan jadi sekalian saja saya menjawab. Terima kasih Bu Sri. Cuma yang jadi apa namanya, ibaratnya yang menjadi catatan saya di sini nih ada bahasa menggugah. Apa? Menggugah. Menggugah. Iya, bahasa menggugah itu kan kalau dulu saya waktu masih kecil itu digugah gitu loh, tuh digugah. Gugah tuh lain lagi ya. Tapi ini menggugahnya modelnya seperti apa ya? Apa yang dimaksud dengan menggugah di dalam memajukan ya, atau membuka mindset guru-guru itu. Jadi secara teknisnya tuh seperti apa? Ya. Menggugah bukan hanya sekedar saya memotivasi lewat Bu, Ibu pasti bisa begini, semua pasti bisa kita lakukan, tapi bukan hanya sekedar motivasi secara visual saja, tetapi bagaimana saya melakukan pendekatan kepada mereka, bisa lewat ketika kita bertemu di komunitas, bisa juga kita lewat
kan kita ada WA grup itu ya Bu di komunitas kita. Nah di situ saya selalu bertanya bagaimana, ada hambatan atau tidak. Yang awalnya saya nggak bisa, sekarang progresnya bagaimana? Saya bilang gitu. Oh saya baru mulai ini sampai sini tapi belum sepenuhnya. Mereka bilang seperti itu. Oh iya silakan dilanjutkan. Saya tidak memberi tenggang waktu, tapi bagaimana Ibu bisa merubah, menggugah perasaan Ibu, oh saya harus berubah, saya harus bisa. Tidak ada yang tidak bisa, saya selalu mengatakan seperti itu, tidak ada yang tidak bisa, semua bisa asal mau. Hebat. Saya selalu Hebat sekali, mengatakannya Sri. seperti itu. Jadi alhamdulillah walaupun yang udah senior gitu kan, yang IT-nya mungkin dia bisa dibantu, ketika di IT dia bisa dibantu guru yang muda, tetapi setidaknya ketika kita membuat suatu perangkat itu dia bisa menuangkan idenya. Oh saya ingin pembelajaran saya seperti ini. Saya ingin itu sudah bagian dari hal yang luar biasa menurut saya. Apa ya Bu, dia mau terlibat itu sudah hal yang luar biasa. Progres meskipun kecil tapi tetap kita hargai. Ya, seperti itulah cara saya melakukan pendekatan secara personal. Oke, terima kasih Bu Sri, banyak sekali ya masukan yang saya dapatkan ya, dari mulai pengalaman Ibu ya, pengalaman Ibu mengapa Ibu bisa sampai di CPP ini ya, kemudian ternyata apa yang Ibu lakukan, di antaranya berbagi praktik baik bagi kawan-kawan semua ya, dengan mengembangkan salah satunya mengembangkan perangkat pembelajaran melalui kegiatan KKG dalam hal ini ya. Jadi dengan berharap ya, mengharap walaupun kendalanya ada, di antaranya guru-guru yang keterbatasan IT, guru senior yang keterbatasan IT, namun itu tidak menghalangi Bu Sri untuk menindaklanjuti ya program yang telah Ibu Sri programkan, dan berharap ke depan semuanya searah sejalan dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Pontianak dan di sekolah Bu Sri. Dalam hal ini terima kasih Bu Sri, alhamdulillah ya, banyak yang saya dapatkan hari ini dari Bu Sri. Mudah-mudahan saya doakan apa yang Bu Sri lakukan dapat berlanjut ke depannya menjadi lebih baik ya, terutama di sekolah Bu Sri dalam hal ini, menularkan ilmu yang Ibu Sri punya ya, yang ada dalam diri Bu Sri untuk kawan-kawan yang ada di sekolah ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya Bu Sri ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat dan bahagia ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.